Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Panduan Learning Management System atau LMS Open Learning bagi mahasiswa UMS. Ya, di sini kita akan melanjutkan pada part sebelumnya tentang bagaimana kita akan mengakses materi mata kuliah, kemudian mengerjakan diskusi, kuis, dan tugas di LMS Open Learning. Oke, langsung saja. Untuk kita akan sudah berada pada halaman ya pada LMS Open Learning mata kuliah teman-teman semua. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan LMS pada mata kuliah komputer analisis data. Nah, setelah teman-teman masuk di LMS tersebut, maka akan berada di bagian beranda atau home ya. Kemudian teman-teman bisa mengakses fitur pada navigasi atau paket modul pengumuman ya. Silahkan diklik di situ. Ya, di sini teman-teman bisa melihat pengumuman-pengumuman yang diberikan oleh dosen pengampu. Kemudian teman-teman juga bisa mengakses pada materi belajar. Di sini teman-teman bisa melihat desain mata kuliah pada komputer analisis data. Di sini contoh ya. Jadi untuk desainnya tergantung pada mata kuliah masing-masing ya. Jadi tidak sama. Nah, pada prinsipnya di sini teman-teman harus melihat atau mengklik ya pada mata kuliah yang masih titik seperti ini. Ini artinya belum terakses ya. Silakan teman-teman buka ya untuk aturan. Yang pertama adalah kontrak belajar dan RPS ya yaitu pada aturan perkuliahan dan sistem penilaian mata kuliah. Ini sebagai contoh saja ya page. Nah, kemudian di sini ini masih titik. Ketika teman-teman sudah seperti ini, kemudian teman-teman lihat. Nah, untuk perubahan menjadi komplit ya. Artinya teman-teman sudah melalui proses untuk melihat page tersebut. Kemudian teman-teman bisa mengklik pada tanda next di sini untuk menuju ke page berikutnya. Ya, tidak perlu keluar ya. Kemudian pada RPS pembelajaran semester di sini ditampilkan. Nah, teman-teman tinggal ke bawah atau bisa melihat. Nah, sehingga nanti akan menjadi komplit seperti ini. Untuk menuju ke halaman berikutnya atau ke paket modul atau modul berikutnya, di sini teman-teman tinggal bisa masuk ke next ya. Di sini PPT pengantar konsep dasar statistik. Atau teman-teman bisa melihat di klik pada materi belajar di sini. Nah, untuk bagian modul ya, paket modul atau modul yang sudah tertutup, ini artinya teman-teman sudah melakukan progres ya, komplit ya di sini. Oke. Nah, bagian terbuka ini berarti masih ada progres yang belum lengkap, maka teman-teman harus menyelesaikan. Yang pertama, teman-teman harus mengakses materi. Sebagai contoh di sini adalah pada page PPT pengantar konsep dasar statistik ya. Kita klik aja di situ. Nah, di sini teman-teman harus mengakses ya PPT tersebut. Ya, misalkan di sini di next, dibaca ya sampai selesai di situ. Oke, sehingga tandanya menjadi tercentang, yang tadinya titik menjadi tercentang. Kemudian selanjutnya teman-teman klik next. Untuk modul berikutnya yaitu modul konsep dasar statistik ya. Nah, di sini kalau misalkan dia ada modul seperti ini ya sama seperti tadi. Teman-teman harus geser ya. Jadi harus membaca modul ini satu persatu ya, dipelajari ya. Oke, kemudian untuk menuju ke halaman berikutnya, klik aja tombol next pada video pengantar konsep dasar statistik. Baik, di sini untuk video yang ada pada Open Learning di sini teman-teman ada dua versi ya. Jadi tergantung dari dosen pengampu. Jadi kalau misalkan di sini ada yang menggunakan tampilan seperti ini. Nah, silakan teman-teman klik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan. Nah, di sini dia bisa teman-teman bisa geser ya. Atau teman-teman bisa percepat juga ya. Tetapi di sini tidak disarankan ya. Karena kadang-kala untuk progres komplit, maka teman-teman harus melihat dari awal sampai dengan akhir di situ. Kemudian untuk tipe video yang seperti ini, nah ini menariknya kalau yang ada dosen pengampu yang menggunakan fitur upload video seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengulang restart ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur kecepatan pada video tersebut. Jadi kalau misalkan untuk video tutorial ya, teman-teman bisa mengatur lebih cepat atau lebih lambat ya untuk melihatnya seperti itu. Oke. Nah, di sini
Nah, ini lebih cepat ya. Assalamualaikum Lebih cepat. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau lebih lambat Jumpa kembali bersama seperti ini. saya Guntur Nur Cahyanto dalam materi tutorial SPSS. Nah, pada pembahasan ini kita akan mempelajari tentang analisis data descriptive frequencies. Oke, misalkan seperti itu ya, sampai selesai. Kemudian di sini kalau misalkan ada perintah, silahkan tulis komentar di bawah ya. Jika sudah memahami dan mempraktekkan, maka di sini teman-teman harus memberikan komentar ya. Jadi misalkan di sini saya sudah jadi seperti ini, kita berikan komentar ya. Jadi di sini kalau ada perintah komentar, maka teman-teman harus memberikan komentar di sini. Kemudian di sini ada attach file ya. Ada attach file. Nah, di sini bisa teman-teman bisa melampirkan di situ ya. Melampirkan kalau misalkan teman-teman sudah melakukan progres. Nah, ini kalau misalkan ada dosen yang meminta harus memberikan komentar di bawah di situ. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Boleh teman-teman juga mengisi komentar seperti ini. Sebagai contoh ya, seperti itu. Oke, kemudian klik post comment. Oke, nah seperti itu ya. Maka berarti teman-teman sudah melakukan progres di sini. Sehingga ini karena ini videonya belum selesai ya, maka di sini masih belum komplit ya, belum selesai. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke page berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian bagaimana sih kita mengisi mengerjakan diskusi di sini ya. Nah, untuk mengerjakan diskusi di sini ya sudah sebagai contoh ya. Kita akan mengisi ya di sini. Nah, di sini kalau misalkan ada kolom jawaban ya, di sini teman-teman tinggal melengkapi saja di sini ya. Misalkan nama ya, student name 4200 22345. Misalkan jawabannya apa? Oke, nah di sini sebelum kita memberikan jawaban, di sini kita tidak bisa melihat jawaban teman-teman kita. Nah, kita harus memberikan jawaban atau memposting jawaban terlebih dahulu. Oke, nah ini misalkan di sini saya sudah menyiapkan jawabannya, ya. Misalkan di sini saya tulis 1, di sini 2. Nah, ini saya atur lagi. Oke, nah misalkan seperti ini ya. Kemudian kalau sudah kita next ya sini untuk memposting jawaban pada diskusi ini. Ya. Nih, kalau sudah di sini kita klik post ya, kita klik post. Oke, nah maka setelah kita memposting maka akan muncul jawaban teman kita yang sudah mengerjakan di situ ya. Jadi memang untuk diskusi ini disetting oleh dosen pengampu agar mengisi jawaban atau memberikan kontribusi jawaban terlebih dahulu sebelum memberikan komentar pada jawaban teman ya, seperti itu. Kemudian kalau nanti Anda ingin memberikan komentar pada jawaban teman, maka Anda bisa memberikan komentar pada jawaban teman, misalkan di sini ya. Nah, ini student dummy Faris ya. Misalkan kita bisa memberikan like di situ ya. Kemudian kita beri komen. Saya juga setuju ya dengan jawaban Mas Faris ya. Misalkan seperti itu. Kemudian post komen. Oke, nah di sini misalkan kalau kita ingin memberikan share ya ke publik, maka kita klik share di situ. Nah, di sini tinggal copy jawabannya dan seterusnya. Oke, nah, sehingga nanti di sini akan muncul jawaban dari komen dari teman kita ya di situ. Itu kalau misalkan Anda ingin melakukan mengerjakan kolom diskusi ya. Untuk mengerjakan lain bisa melalui next ya, next pada page berikutnya atau bisa diklik pada materi belajar di sini. Nah, untuk tanda-tanda yang sudah tercentang di sini artinya Anda sudah komplit. Nah, untuk proses diskusi di sini ada keterangan yaitu date-nya atau batas waktu ya. Di sini adalah tanggal 19 ya, bulan Agustus 2021. Karena di sini masih dalam batas waktu yang ditentukan di sini, maka centangnya berwarna hijau. Jadi kalau misalkan di sini lingkaran pada centang ini berwarna merah, artinya sudah melebihi batas waktu yang ditentukan.
Oke, selanjutnya di sini karena di sini masih titik, kita buka untuk kuis konsep dasar statistik ya. Nah, di sini kalau misalkan dosen tersebut menyediakan kuis, maka Anda harus mengerjakan. Nah, sebagai contoh di sini ada soal multiple choice, maka kita isi. Misalkan di sini kita pilih statistika untuk nomor 1, nomor 2-nya kita milih yang 2 dan 3, kemudian di sini adalah rasio ya, nomor 3. Oke, kemudian jenis-jenis data, skala pengukurannya, dan seterusnya. Di sini misalkan kita pilih 1, 2, 3. Kemudian nomor 5, salah satu bentuk kurva dan seterusnya. Misalkan kita pilih simetris. Nah, selanjutnya di sini kita pilih kirim jawaban. Nah, tergantung ya settingan dari quiz pada dosen pengampu masing-masing mata kuliah. Karena ada yang memberikan 1 kali saja menjawab, ada yang memberikan lebih dari 1 kali, misalkan 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, karena di sini tidak ada keterangan berapa kali kesempatan, maka hanya 1 kali di sini ya. Kita kirim, jadi kita pastikan terlebih dahulu jawaban kita. Setelah itu kita kirim jawaban. Nah, di sini kalau ada keterangan your answer is accepted ya. Nah, artinya sudah diterima. Ya, selanjutnya kita kembali ke materi belajar, bisa lewat situ atau next page ya. Nah, sehingga di sini akan muncul komplit ya karena sudah mengerjakan quiz time. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kalau kita mengerjakan tugas? Ya. Nah, di sini ada contoh tugas konsep dasar statistik yang masih titik ya di sini. Kita akan coba klik pada assignment atau tugas konsep dasar statistik. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada perintah ya. Di sini diminta Anda untuk mengerjakan pada Microsoft Word, kemudian kirim jawaban Anda pada kolom di bawah. Nah, di sini ada perintah upload a file. Jadi Anda diminta jawaban itu dalam bentuk file yang dikerjakan pada Microsoft Word. Ya. Nah, silahkan diklik aja upload file di sini. Kemudian Anda harus mencari tugas yang sudah Anda buat. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah menyiapkan ya sebagai contoh tugas konsep dasar statistik di sini. Nah, untuk penamaan tugas nanti tergantung pada dosen pengampu masing-masing. Jadi tidak harus seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada perintahnya nama tugas kemudian NIM, nah maka contohnya seperti ini. Oke. Kita klik ya di sini. Saya mengumpulkan tugas dalam bentuk Microsoft Word, kemudian open ya. Sehingga di sini ada proses uploading. Oke. Kemudian tinggal diklik next ya. Nah, setelah muncul tampilan di sini ada previewnya pekerjaan teman-teman semua. Oke, seperti ini. Maka selanjutnya tinggal klik pause di sini ya. Klik pause. Oke, nah sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti sudah terkumpul. Ya, coba kita cek tanda centangnya. Oke, sudah muncul tanda centang seperti ini. Oke, di situ ya pada materi belajar. Jadi seperti itu ya cara mengerjakan mengakses materi. Nah, di akses materi ini juga ada download ya bisa. Nah, ini kecuali dosen pengampu tidak men-setting menampilkan download pada materi PPT pengantar konsep dasar statistik atau materi pada mata kuliah tersebut. Nah, tapi kalau menampilkan Anda bisa mendownload mata kuliah tersebut materinya. Oke, seperti itu. Untuk learning activities di sini ini tergantung pada dosen masing-masing ya. Kalau misalkan pada diskusi, kuis dan tugas ini diletakkan pada learning activities, maka Anda bisa mengakses pada learning activities. Tapi kalau diskusi, tugas dan seterusnya ya, kuis itu diletakkan pada materi belajar, biasanya hanya cukup mengerjakan 1 kali aja. Kalau misalkan ada dosen yang menampilkan pada 2 tempat ya, Anda cukup mengerjakan 1 aja di sini. Kalau sudah tercentang artinya sudah terpenuhi seperti ini. Seperti itu untuk referensi juga tergantung dari dosen pengampu. Jika ingin menampilkan referensi yang sesuai dengan mata kuliah dosen pengampu tersebut, maka akan dilampirkan di sini. Kemudian ada grup di sini. Kalau misalkan dosen pengampu itu membentuk grup, maka teman-teman bisa bisa bergabung pada grup tersebut. Saya kira itu bagaimana kita mengakses materi, kemudian mengerjakan diskusi, kemudian kuis dan tugas. Nah, untuk melihat progres nilai yang kita dapatkan dari hasil pengerjaan diskusi, kuis dan tugas, kita bisa melihat pada di sini ada
ada keterangan ya, di sini ada 7 completed. Nah, di sini ada progress teman-teman semua ya. Tinggal aja teman-teman klik di sini. Oke, nah nanti di sini akan muncul waiting for assessment. Jadi kalau ada keterangan seperti ini berarti menunggu assessment dari dosen pengampu ya, seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman bisa melihat view kriteria. Jadi kriteria diskusi selama 1 semester yang sudah teman-teman kerjakan itu bisa dilihat di sini nilainya, di situ ya. Oke. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melihat mana bagian page yang belum terpenuhi ya. Misalkan di sini yang masih 4/6 ini artinya pada bagian ini, pada page video pengantar konsep dasar statistik ini teman-teman belum menyelesaikan secara sempurna ya, sehingga teman-teman harus menyelesaikan secara sempurna. Ya, biasanya progres ini diberikan ya kalau misalnya progresnya lebih ada aturan dari dosen pengampu, jika progres lebih dari 80 maka mendapatkan sertifikat dari mata kuliah ini, maka teman-teman harus mentarget ya, harus menyelesaikan komplit pada tagihan pada page tersebut. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan sertifikat, ini sebagai contoh saja ya, kalau yang sudah mendapatkan sertifikat, ini saya sudah memberikan contoh lain ya. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk di profilnya dari mahasiswa lain ya, student dummy Faris ya. Nah, di sini kita akan coba melihat yang sudah dikerjakan Faris ya, di sini Mas Faris. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada badge ya, pencapaian ya. Kita mendapatkan 4 kudos ya. 3 konten dan 1 komen di situ ya. Artinya kudos ini adalah like ya, like yang diberikan oleh dosen pengampu dan teman-teman dari Mas Faris ya, seperti itu. Nah, di sini progresnya bisa kita lihat dari Mas Faris atau teman-teman ya, kalau misalkan tadi ini contoh untuk akunnya dari Mas Faris. Nah, di sini kita bisa melihat sudah dikoreksi oleh dosennya ya, sehingga mendapatkan total nilai secara keseluruhan selama 1 semester yaitu 79,75% gitu ya. Kemudian sudah juga mendapatkan sertifikat ya komputer analisis data ya di sini. Jadi ada bisa teman-teman juga bisa mendownload ya sertifikat yang diberikan oleh dosen pengampu di situ. Nah, untuk lihat hasil dari diskusi bisa juga klik pada view result di sini. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, di sini kalau teman-teman mendapatkan nilai 100, maka di sini totalnya 100. Oke, seperti ini. Kemudian untuk progres juga sama. Nah, ini untuk video belum menyelesaikan ya. Walaupun seperti itu, kadang ada aturan dari dosen pengampu tetap mendapatkan sertifikat jika progres selama 1 semester pada LMS mata kuliah tersebut lebih dari 80% ya. Oke, nah di sini dapat 88% ya, sehingga dia mendapatkan sertifikat ya. Nah, sebagai contoh seperti apa sih sertifikatnya? Nah, ini contoh ya. Saya download sertifikat ya. Kemudian saya open. Nah, ini sertifikatnya. Menarik bukan? Ya, Certificate of Completion ya pada presented to student dummy Faris ya. For the successful completion of computer analysis data. Nah, di sini langsung ditandatangani oleh rektor ya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, seperti itu untuk bagaimana kita mengerjakan atau mengakses materi pada LMS Open Learning pada mata kuliah teman-teman semua. Sampai di sini, semoga mudah bisa difahami dan bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.